Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi tugas besar dari data analitik dari kelompok 5, izinkan untuk dari anggota kami memperkenalkan nama, kelas, dan NIM-nya masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Muhammad Andika Saputra dari kelas TI 4611 dengan NIM 12012220064. Nama saya Muhammad Atar dari kelas TI 4606 dengan NIM 12012110479. Perkenalkan, nama saya Mima Joni Gresi Matondang dengan NIM 12012120336. Saya Fatih Ningsi dengan NIM 12012230027. Di sini kami dari kelompok 5 mendapatkan data untuk klasterisasinya itu pada di inventory, average number of daily transaction, dan average of customer waiting time. Nah, untuk klasifikasinya sendiri kami mendapatkan data yaitu lokasi, inventory, sama di chain type. Nah, berikut adalah deskripsi kasus pada tugas besar data analitik kali ini. Next. Nah, di sini pun ada 4 area yang nantinya akan digunakan untuk klasterisasi maupun klasifikasi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model klasifikasi. Next. Nah, adapun di soal yang pertama itu, jika tim pemasaran area Jawa Barat ingin melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop, bagaimana hal itu dilakukan sebagai sebuah proses dalam data analitik, berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Nah, di sini tuh ada 7 tahap, yaitu yang pertama ada menentukan tujuan, pemilihan jenis mesin espresso yang tepat untuk coffee shop tergantung pada beberapa faktor seperti kapasitas volume, tingkat keahlian, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mengumpulkan data, yang mana di setiap coffee shop mengolah dan mengambil data dari sumber-sumber untuk mendapatkan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan. Terus yang ketiga ada merapikan data, yaitu proses data untuk prediksi jenis mesin espresso coffee shop itu yang tujuannya itu untuk membersihkan dan mengatur data sebelum analisis. Yang kedua itu ada masalah data, yaitu data yang hilang dan inkonsisten dan lainnya. Dan ada hilang dan identifikasi korelasi data. Dan hasilnya itu data siap untuk analisis dan prediksi jenis mesin espresso. Next. Yang keempat itu memperbanyak data, yaitu modifikasi data untuk prediksi mesin espresso coffee shop yang tujuannya itu untuk mempersiapkan data untuk analisis dan prediksi yang lebih baik. Dan adapun langkah-langkahnya itu untuk penambahan atribut dan transformasi data. Dan hasilnya yaitu data yang lebih sesuai dan prediksi yang lebih akurat. Terus yang kelima adalah bentuk visualisasi, yaitu di mana tujuannya untuk menemukan informasi awal seperti ringkasan data dan mengidentifikasi data yang ada. Adapun langkah-langkahnya yaitu visualisasi data dan untuk manfaatnya itu memberikan gambaran yang lebih jelas, membantu dalam memahami data, dan meningkatkan proses prediksi jenis mesin espresso yang digunakan. Selanjutnya ada merapikan data, yaitu pada tahap ini pemodelan menggunakan algoritma machine learning. Selanjutnya, yaitu merapikan data. Pada tahap ini, pemodelan menggunakan algoritma machine learning dan data mining. Dan untuk proses ini melibatkan pemilihan dan penerapan berbagai algoritma untuk membangun model prediktif dan mampu menentukan jenis mesin espresso yang digunakan. Dan yang ketujuh itu pengulangan, yaitu improvisasi dari tahap pemodelan. Dan pemodelan yang telah dibuat itu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Next.
Selanjutnya ada soal yang di nomor 2, yaitu apa yang perlu dilakukan terhadap data yang tersedia dan terpilih untuk setiap kelompok agar tujuan dari tim pemasaran area Jawa Barat untuk melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop yang agar dapat tercapai. Nah, di sini pun ada berdasarkan dataset studi kasus yang diberikan. Nah, di setiap kelompoknya itu mendapatkan data klasterisasi dan klasifikasi yang telah saya jelaskan di awal. Dan di kelompok kami itu buat klasterisasinya itu ada di inventory, average number of daily transaction, dan average customer waiting time. Dan untuk di klasifikasinya ini kami mendapatkan atribut yaitu lokasi, inventory, dan chain time. Nah, untuk mencapai tujuan dari tim pemasaran, untuk melakukan prediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop, yaitu melakukan data preparation dan atau pemompresan data, yang tujuannya itu untuk mengubah dataset sehingga konten informasinya itu mudah dan ditemukan dalam proses pemodelan dan pengolahan pada Google Colab. Nah, adapun data persiapannya itu yang pertama data direction, data cleaning, data interrogation, data transformasi, dan data rendition. Dan berikut adalah data-data kotor yang kami dapatkan pada dataset yang diberikan, yaitu yang pertama ada incomplete data, yang mana data yang tidak memiliki nilai atribut yang menarik atau hanya berisi data agregat. Dan adanya informasi yang hilang pada sebagian atributnya yang mungkin terjadi pada human factor atau dalam memasukkan data dan kerusakan sistem dan lain sebagainya. Nah, pada data ini dilakukan penghapusan data untuk mencegah adanya error pada sistem dan mendapatkan hasil yang akurat di Google Colab nantinya. Nah, yang selanjutnya ada di outlier data. Di sini tuh outlier data adalah data yang menyimpang dari data keseluruhan. Pada data ini dilakukan penghapusan data yang mencegah adanya error pada sistem dan mendapatkan hasil yang akurat. Nah, pada outlier data ini terdapat kota Bekasi yang tidak termasuk dalam area pemasaran mesin espresso. Selanjutnya ada duplikat data, yang mana duplikat data sendiri itu adanya 2 atau lebih data yang sama dalam satu dataset. Nah, data di atas itu terdapat 2 pasang data yang dapat dilihat pada coffee shop code yang sama, yaitu di yaitu di 781 dan 971. Sehingga dilakukannya penghapusan pada salah satu data outliers dan untuk mencegahnya adanya error karena mendeteksi 2 data yang sama. Dan yang terakhir ada inconsistent data, yang mana inconsistent data itu adalah data yang tidak konsisten atau tidak selaras dari dataset. Dan adanya typo pada data menyebabkan ketidakselarasan data. Nah, untuk penamaan lokasi yang masih kurang lengkap, seharusnya diubah sesuai data yang benar, nomor yang awalnya titik koma seharusnya dipakai titik saja, penulisan pada data chain tab yang salah disesuaikan dengan data yang benar, dan kesalahan penulisan pada data mesin espresso machine type diubah dengan data yang benar. Next. Selanjutnya di sini ada bagian dari data transformation, yang mana di sini tuh proses mengubah data supaya data tersebut lebih berkualitas, dan cara normalisasi dan agregasi data, menghilangkan noise dari data, generalisasi data, dan pembentukan atribut. Dan di sini ada pembentukan area pada lokasi data, yang mana di sini tuh dilakukannya filter untuk memudahkan dan mengetahui area pemasaran mesin espresso pada area Jawa Barat untuk memudahkan proses prediksi atribut lokasi coffee shop yang semula dalam bentuk satuan kota atau kabupaten diagregatkan sesuai dengan sub area pemasaran 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya di sini ada
pada proses data rediction, yang mana proses ini untuk memperoleh representasi yang dikurangi dalam volume tetapi menghasilkan hasil analisis yang sama atau serupa. Nah, di sini itu ada merupakan contoh penghapusan data yang tidak relevan dengan area dan sesuai dengan studi kasus pada kelompok 5, yaitu pada klasifikasi mendapatkan data location, inventory, dan chain tab. Dan di sini tuh ditambahkannya tipe mesin espresso untuk menentukan pemasaran pada area Jawa Barat nantinya. Next. Selanjutnya ada soal nomor 3, yaitu tunjukkan proses yang dilakukan dan implementasi secara teknis dalam Google Colab atau Microsoft Excel untuk pertanyaan nomor 2, berikan penjelasan terhadap setiap tahap dalam prosesnya. Nah, di sini tuh ada tahap-tahap yang kami lakukan. Yang pertama, input data di Google Colab dengan menggunakan coding, import NumPy SNP, import Pandas SPD, import Cyber SNS, dan import Matplotlib dan persen Matplotlib inline. Dan selanjutnya kami menggunakan codingan untuk menginput dataset yang telah kami bersihkan sebelumnya. Dan yang kedua ada eksploitasi data frame, yang mana menampilkan dataset, jenis data, dan mengetahui ada atau tidaknya missing values. Dan pada eksplorasi data frame ini terdapat beberapa sintaks yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Seperti contoh, df sama dengan pd .read underscore excel dalam kurung tanda petik judul dataset yang digunakan. Dan sintaks ini berguna untuk membaca file Excel dataset yang telah diproses sebelumnya. Yang kedua ada printdf, yang mana melihat data dalam format tabel untuk mendapatkan gambaran mengenai struktur dan isinya. Yang ketiga ada df di types, yang mana memeriksa tipe data dari kolom data frame untuk memudahkan dan memahami data pembersihan dan analisis data. Selanjutnya ada df.isna dalam kurung, yang mana itu memvisualisasi lokasi nilai yang hilang pada data. Dan yang terakhir ada df.isNo dalam kurung .sum dalam kurung, yaitu meringkas jumlah total nilai hilang pada kolom. Selanjutnya yang ketiga, next. Untuk tahap yang ketiga yaitu data preprocessing, label encoding, yang mana di sini tuh pada proses ini dilakukan pengubahan kolom kategori menjadi kolom numerik dan memberikan label untuk atribut lokasi, inventory, dan chain tab. Dataset awal mengandung jenis data kategori seperti location, inventory, dan chain tab. Dan agar Python dapat membaca sekaligus memproses data type kategori atau objek pada proses pembuatan tree, perlu dilakukan label encoding terlebih dahulu. Dan yang keempat, yaitu tahap terakhir, yang adalah data splitting, yang mana dataset awal dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data training untuk membangun model dan data testing untuk mengevaluasi model. Dan sebelum dilakukannya pembagian dataset dipisahkan menjadi dataset sebagai variabel target Y dan dataset sebagai variabel predictor X. Pada X, adanya pembuatan data frame baru dan penghapusan atribut espresso machine type serta axis sama dengan 1 untuk melakukan penghapusan pada kolom. Nah, pada Y, adanya atribut data frame baru, dan langkah ini dilakukan untuk persiapan data melalui proses pemilihan pelatihan model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada nomor 4, yaitu lakukan proses pemodelan untuk memprediksi jenis mesin espresso yang digunakan oleh coffee shop, yang dimana pada sintaks yang pertama itu ada bagian model building,
Ya, modeling building itu yaitu salah satu proses membangun model menggunakan fungsi decision tree classifier dari modul sklearn.tree dan memilih kriteria entropi. Setelah itu membuat objek panggil fit atau sebagai metode dan memasukkan input X dan Y dari data training. Dan yang kedua yaitu ada actual value versus predicted value, yang dimana pada kedua proses value ini menampilkan nilai prediksi dan nilai aktual dari status data training dan juga data testing. Yang ketiga yaitu ada sintaks pada model evaluation. Pada model evaluation atau evaluasi model dilakukan pada data testing, tetapi kita dapat melakukan perbandingan dengan hasil pada data training dan akan menampilkan confusion matrix serta nilai akurasi hasil prediksinya. Selain confusion matrix dan nilai akurasi, secara keseluruhan dapat menampilkan classification report pada output sintaks. Hasil akurasi yang ditampilkan untuk set train pada decision trees akurasi sebesar 100% dan set test pada decision trees akurasi sebesar 71,8%. Next. Nah, dan selanjutnya yaitu ada model visualization atau visualisasi model, yang dimana dari sintaks tersebut menampilkan decision tree sebagai berikut, yang dimana menggunakan kode plt.figure untuk menampilkan gambar dengan ukuran 12 x 8 inci dari pustaka matplotlib. Dan yang kedua yaitu melakukan pemanggilan modul tree dari pustaka sk. Yang ketiga membuat tampilan decision tree. Dan selanjutnya ada cross validation, yaitu dengan k-fold cross validation K-nya sama dengan 16, adapun dipilihnya K sama dengan 16 supaya mendapatkan hasil yang lebih stabil dan memiliki cukup sumber daya komputasi. Akurasinya sebesar 0,688. Dan yang selanjutnya ada syntax pruning, yaitu untuk meminimalisir overfitting dilakukan menggunakan metode post pruning. Untuk melakukan post pruning menggunakan parameter cost complexity yang terlebih dahulu dicari nilai optimalnya. Nilai cost complexity yang memaksimumkan akurasi pada data training dan testing yang memiliki perbedaan akurasi prediksi yang relatif kecil, ada di sekitar 0,03, yang dimana itu berada di antara 0,02 dan 0,04. Selanjutnya yaitu ada syntax pruning result, yaitu melakukan kembali model building dengan memasukkan nilai parameter cost complexity sebesar 0,03. Kemudian hasilnya divisualisasikan dan dibandingkan hasilnya sebelum dan sesudah pruning. Dan yang terakhir yaitu ada model visualisasi after pruning atau setelah dilakukan syntax pruning. Nah, yang mana pada hasil tersebut dapatkan total keputusan yaitu ada 13 keputusan. Next. Boleh di next. Ke nomor 5. Selanjutnya pada nomor 5 yaitu lakukan analisis terhadap model yang telah dihasilkan baik dari segi kinerja model maupun manfaat bagi Insight Coffee Appliance. Di dalam tabel berikut dapat dilihat yaitu pada tabel pertama ada atribut yang terdiri dari location atau area, ada chain type dan juga espresso machine type. Pada tabel berikutnya yaitu ada nilai yang dimana tertera pada area 1, area 2, area 3, area 4, ada independen dan internasional dan juga lokal, dan yang terakhir ada automatic atau komersial. Yang terakhir ada label encoding dari tabel-tabel sebelumnya yaitu 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, dan 0, 1. Next. Berikut merupakan sintaks setelah dilakukannya analisis confusion matrix dan akurasi dengan sintaks di atas, dan didapatkan hasil akurasi data training yaitu sebesar 100% dan confusion matrix. Next.
Berikut adalah classification report dari data train yang dimana didapatkan mesin otomatis itu mendapatkan hasil precision 100%, yaitu prediksi yang dilakukan untuk mesin otomatis adalah benar. Dan yang kedua itu recall-nya 100% dari semua kasus sebenarnya mesin otomatis berhasil diprediksi dengan benar. F1 score-nya 1 atau rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Dan support-nya 70, yaitu 70 kejadian sebenarnya dari mesin otomatis dalam data pelatihan. Dan untuk mesin komersial yaitu precision-nya 100% atau prediksi yang dilakukan untuk mesin komersial adalah benar, recall-nya 100%, berhasil diprediksi dengan benar, F1 score-nya 1.00 yaitu rata-rata harmonis dari dan presisi. Untuk support-nya 54, yaitu 54 kejadian sebenarnya dari mesin komersial dalam data pelatihan. Boleh di next. Untuk selanjutnya yaitu classification report data test yang dimana pada mesin otomatis mendapatkan precision sebesar 67%, yang dimana prediksi yang dilakukan untuk mesin otomatis adalah benar, recall-nya sebesar 88%, yaitu dari semua kasus sebenarnya mesin otomatis berhasil diprediksi dengan benar. Untuk F1 score-nya yaitu 0,76, rata-ratanya harmonis dari presisi dan recall. Support-nya sebanyak 16, yaitu 16 kejadian sebenarnya dari mesin otomatis. Sedangkan pada mesin komersial mendapatkan precision sebanyak 82%, yaitu prediksi yang dilakukan oleh mesin komersial adalah benar, recall-nya 56%, atau dari semua kasus sebenarnya mesin komersial berhasil diprediksi dengan benar. F1 score-nya 0,67, yaitu rata-rata harmonis dari presisi dan recall. Support-nya 16, yaitu 16 kejadian sebenarnya dari mesin komersial dalam data pelatihan. Next. Berikut adalah hasil akurasi yang didapat dari data training lebih tinggi dari data testing dan menyebabkan kondisi overfitting yang menjadi awal dilakukannya pruning, yang mana pruning merupakan teknik untuk mengurangi bagian-bagian pada decision tree. Pruning juga dapat membuat cabang yang lebih spesifik dan memastikan data tergeneralisasi dengan baik, yaitu dengan menyampaikan decision rules yang didapatkan dari decision tree setelah pruning. Sebelum membuat decision rule, terlebih dahulu menjabarkan hasil dari decision tree yang dapat dilakukan berdasarkan nilai atribut dalam skala tertentu. Yang dimana pada gambar tersebut dilihat decision tree yang dimana ini hasil setelah dilakukannya pruning. Terdapat 13 keputusan, yaitu pada yang pertama dari dimulai yang paling ujung sebelah kiri, yaitu hasilnya espresso machine type yang didapat itu yaitu otomatis, yang dimana mendapatkan 16 mesin otomatis dan juga 13 mesin komersial. Dan yang kedua yaitu espresso machine type-nya otomatis, yang dimana mendapatkan dua mesin espresso otomatis dan 1 komersial, dan selanjutnya sebagai berikut. Boleh di next. Dan yang terakhir, pertanyaan nomor 6, yaitu pada akhir tahun tim surveyor memperoleh informasi tambahan terkait coffee shop yang dapat dijadikan target pasar untuk mesin espresso jenis otomatis dan komersial, karena saat ini masih menggunakan mesin espresso jenis manual dan semi otomatis. Berdasarkan model decision tree yang telah dibangun dan data tambahan berikut, identifikasi coffee shop mana saja yang dapat dijadikan target penjualan mesin espresso jenis komersial. Jelaskan analisis untuk memutuskan pemilihan coffee shop tersebut. Boleh di next. Berikut merupakan sintaks dari hasil nomor 6, yang dimana dari hasil sintaks tersebut menunjukkan bahwa coffee shop code dari beberapa lokasi seperti Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Pangandaran, dan juga Kota Banjar, yang dimana pada inventory dan juga average of daily profit pada tabel berikutnya dapat dilihat dari hasil sintaks yang sudah dikerjakan. Next. Berikut adalah model klasifikasi dari hasil kelompok kami. Next. Yang pertama itu adalah proses yang dilakukan saat akan melakukan profiling pelanggan berdasarkan data analitik. Yang pertama itu menentukan tujuan atau define the goals. Define the goals adalah hal yang harus dilakukan pertama kali kita dalam menentukan tujuan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan kasusnya, tujuan yang diputuskan perusahaan adalah memprediksi jenis mesin yang akan digunakan.
kemudian mendapatkan data atau get the data. Setelah kita mendapatkan data, kita bisa menggabungkan dari data beberapa sumber. Menggabungkan data di sini juga dengan tujuan menjawab permasalahan yang ada. Selanjutnya adalah membersihkan data atau clean the data. Biasanya setelah kita mendapatkan data, banyak data yang masih kotor dengan banyaknya missing value, inconsistent data, dan lain-lain, sehingga data yang kotor tersebut masih harus dibersihkan. Selanjutnya adalah memperkaya data atau enrich data. Itu menambahkan informasi atau data baru ke data yang sudah dibersihkan dengan tujuan untuk melengkapkan data supaya mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya adalah eksplorasi data. Itu dapat menemukan informasi awal seperti summary data, menemukan pola, dan lain-lain. Dengan explore data dapat memahami struktur dalam data. Selanjutnya adalah pemodelan atau deploy machine learning. Pemodelan biasanya menggunakan algoritma machine learning. Tujuannya dari pemodelan ini yaitu memprediksi, menjelaskan hubungan antar variabel, dan mengoptimalkan keputusan. Iterasi. Yang terakhir adalah iterasi. Setelah tahap sebelumnya, data harus diimprovisasi dan dikembangkan lagi dengan adanya penambahan data baru, variabel baru, dan lain-lain. Tujuan dari iterasi yaitu melengkapkan data yang ada. Next. 2. Cara melakukan profiling. Cara melakukan profiling itu ada 2, yaitu input data dan eksplorasi data frame. Input data itu dilakukan untuk melakukan input data, kita harus mengaktifkan library seperti Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Hal ini dilakukan untuk visualisasi data dengan menggunakan sintaks sebagai berikut. Seperti dia boleh next slide selanjutnya. Ini di sini dapat lihat contoh dari input data. Boleh back ke halaman sebelumnya. Untuk yang explore data frame, untuk menampilkan dataset, jenis data, serta untuk mengetahui ada atau tidaknya missing value, itu bisa diidentifikasi menggunakan boxplot. Boxplot digunakan untuk memvisualisasikan pengecilan, menggambarkan simetri, dan menyampaikan beberapa erat data dikelompokkan. Boleh di next untuk melihat contoh eksplorasi data frame. Berikut adalah eksplorasi data frame dari kelompok kami. Boleh di next. Dan berikut adalah data pre-processing. Boleh di next. Kemudian di sini ada implementasi melakukan profiling menggunakan K-means clustering. Yang pertama ada model tuning, yaitu nilai parameter K diputuskan melalui metode elbow. Kemudian dapat diputuskan subjektif nilai K dengan menggunakan sintaks di bawah ini. Kemudian dapat dilihat juga pada grafik inersia mengalami penurunan di key value sama dengan 3. Untuk memperkuat dugaan, kita dapat menampilkan Silhouette coefficient dengan nilai key value-nya sebesar 3. Berikut merupakan Silhouette coefficient yang nilai key value-nya sama dengan 3. Kemudian nilai Silhouette coefficient-nya sudah positif, dan menandakan objek sudah dikelompokkan pada konfigurasi yang sesuai. Kemudian kita dapatkan skor Silhouette-nya sebesar 0,342. Kemudian yang kedua ada model building, yaitu pembangunan model K-means clustering dapat dilakukan setelah nilai K terpilih, yaitu 3 key value yang tadi. Kemudian kita gunakan fungsi K-means dan input atribut yang sudah dinormalisasi. Hasil dari clustering dapat disajikan dalam data frame dengan nama hasil, dengan menggunakan sintaks di bawah berikut. Yang ketiga ada model visualization, yaitu hasil dari clustering selanjutnya dapat dilakukan visualisasi ke dalam plot 2 dimensi dengan jumlah atribut sebanyak 3. Untuk membuat plot ini dapat dilakukan teknik reduksi data dengan PCA menggunakan sintaks di bawah ini. Dapat disimpulkan hasil analisis cluster yang terpilih adalah cluster 0 karena memiliki nilai average number of daily transaction yang tertinggi, yaitu 0,954828822, dan memiliki nilai
average of customer waiting time terkecil yaitu negatif 0,6783755 dengan nilai inventory 0,07089552. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak memiliki waktu menunggu yang lama, tetapi perusahaan mendapatkan transaksi yang terbilang besar. Maka klaster 1 klaster 0 bisa dikatakan menjadi kategori terbaik. Maka dapat disimpulkan untuk Inside Coffee Appliance disarankan memiliki klaster 0 karena klaster tersebut memiliki klaster terbaik dibandingkan dengan klaster lainnya. Untuk klaster nomor 1 mendapatkan hasil yang sedang, bisa dikatakan hasil moderat. Yang klaster kedua mendapatkan hasil yang terburuk. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.